Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang yang beranggotakan Giza Ola Hermawan, Anastasia Nabi Gunani, Karisma Novaya Sinta, Gede Wahyu Wadi Sastrawan. Perkenalkan, saya Giza Ola Hermawan, nomor absen 10 dari kelas 10 dan 1. Dan di sini saya akan membawakan materi latar belakang. Latar belakang dari pertempuran Medan Area. Medan Area adalah peristiwa perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Konflik ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 hingga April 1946. Sebelumnya, pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan Ted Gary, tentara Inggris yang diikuti oleh pasukan sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA berupaya mengambil pemerintahan kota Medan. Insiden ini terjadi ketika NICA melepas rencana merah putih milik seorang remaja Indonesia. Bermula dari situlah, pertempuran kemudian terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini kemudian dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Perkenalkan Pak, nama saya Gede Wahyu Wadi Sastrawan, nomor absen 14, kelas 10 MM1. Saya akan membaca kronologi peristiwa Perang Medan Area. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Jakarta. Namun kedatangan pasukan sekutu yang disertai oleh NICA atau bala tentara Belanda membuat rakyat dan kaum pejuang Sumatera Utara merasa terusik. NICA mengumpulkan para mantan serdadu Belanda di Medan untuk membentuk kembali kekuatan militer mereka. Para pemuda di Medan pun segera mengambil sikap, dimotori oleh Ahmad Tahir yang pernah bergabung dengan tentara sukarela pada masa pendudukan Jepang. Dibentuklah Barisan Pemuda sebagai tindak antisipasi. Barisan Pemuda di Medan punya ciri khas, yakni mengenakan lencana merah putih. Tanggal 13 Oktober 1945, tentara Belanda di Medan dalam peristiwa yang disebut pertempuran Medan Area itu, pihak Republik berhasil melumpuhkan hampir 100 orang serdadu Belanda. Hal ini membuat militer Belanda murka dan menetapkan sejumlah aturan. Ditegaskan oleh Belanda bahwa rakyat Indonesia di Medan tidak boleh membawa senjata. Mereka yang masih membawa senjata diwajibkan menyerahkan kepada pihak Belanda atau sekutu. Tentu saja rakyat Medan tidak mematuhi aturan tersebut. Tanggal 1 Desember 1945, sekutu menetapkan beberapa garis batas di beberapa titik kota Medan. Simbol pembatas ini adalah papan yang di dalamnya terdapat tulisan fix boundaries Medan Area, penyebutan Medan Area. Sebagai nama pertempuran ini diklaim berawal dari papan tersebut. Konflik yang membara terjadilah peperangan lagi pada 10 Desember 1945. Pasukan RI di bawah komando Abdul Karim meladeni tentara sekutu dan Belanda di Deli 2. dan saya Naomi akan melanjutkan penjelasan mengenai kronologi Perang Medan Area. Di kota Medan, sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran, dan perang yang terjadi membuat jatuhnya banyak korban dari kedua belah pihak. Selanjutnya, seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda dan beberapa truk berhasil dihancurkan. Dengan peristiwa ini, Ted Gary mengancam para pemuda Republik agar menyerahkan senjata mereka. Setelah itu Medan terbagi menjadi dua, yaitu sisi timur yang dekat laut dikuasai oleh sekutu, sementara sisi timur yang ke arah pedalaman Sumatera Utara dikuasai oleh Republik. Jalan kereta api dari Pulau Brayat ke Medan jadi pembatasnya. Lalu pada bulan April 1946, pemerintah RI di dalam kota Medan terus didesak militer-militer asing, hingga Gubernur Sumatera, Wali Kota Medan, dan petinggi TKR menyingkir ke Pematang Siantar. Setelah itu Medan menjadi salah satu kota penting bagi NICA dan menjadi ibu kota negara Sumatera Timur. Sekian. Saya Karisma Novaya Sinta, absen 24, akan menjelaskan dampak peristiwa dari pertempuran Medan Area.
Dampak insiden pertempuran Medan Area yang terjadi sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1946 ini telah memakan beberapa korban jiwa. 4 bulan setelah akhir pertempuran ini, Belanda melaksanakan operasi produk atau disebut agresi militer Belanda 1. Ada beberapa akibat dari pertempuran Medan Area itu, yaitu 1. Diketahui bahwa terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang nikah tewas, dan 96 orang luka lainnya mengalami luka-luka. 2. Beberapa daerah kota Medan hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan suku Nika. 3. Terbaginya kawasan Medan oleh garis demarkasi. 4. Perpindahan pusat pemerintah Provinsi Sumatera ke Pemantang Siantar. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila mana masih banyak terdapat kesalahan. Kami tutup dengan para pesanti. Oh, santi, santi, santi. Oh.